Persilakan. Ambil 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Satu sebutan yang disematkan kepada Tuhan Yesus mengenai keberadaannya sebagai Immanuel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai Immanuel, maka itu tidak hanya sekedar kata, tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah kehadiran yang menyertai di dalam kehidupan umatnya. Sepanjang perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, dan setiap hari Tuhan sertai mereka, dan setiap hari Tuhan melihara mereka. Dan kisah daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah sebuah kisah yang terus-menerus disampaikan kepada bangsa Israel dari generasi ke generasi, sehingga mereka paham ketika Allah harus memberikan satu sebutan kehadiran Yesus itu sebagai Immanuel, maka mereka tahu bahwa itu adalah sebagai Allah yang menyertai. Meskipun pada kenyataannya sepanjang Yesus melayani bukan diterima, tetapi ditolak oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dinyatakan oleh Allah sebagai Yesus sebagai Immanuel adalah juga menunjuk di dalam penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya dalam segala hal. Jadi pernyataan Allah itu tidak hanya kepada satu hal, tetapi kepada seluruh hal di dalam kehidupan manusia. Ya, apakah itu hal-hal yang dipikirkan oleh orang percaya maupun tidak dipikirkan oleh orang percaya, atau belum dipikirkan oleh orang percaya, Allah menyertai. Karena kita tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak hanya berkat yang dilihat oleh mata, tetapi juga berkat yang ada yang timbul di dalam hati, juga berkat yang ada di dalam pikiran, dan juga berkat yang tidak timbul dalam hati, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah timbul di pikiran. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki masa 2021 adalah harapan yang luar biasa. Setelah tahun sepanjang 2020, semua umat yang di dunia ini mengalami yang namanya pandemi COVID luar biasa, membuat ekonomi kelabakan, membuat kehidupan masyarakat harus menangis setiap hari karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Sedikit kesaksian ketika ada keluarga yang terkena COVID dan harus dimakamkan secara protokol COVID, nelongso saudara, ya, karena keluarga tidak boleh menengok, hanya ada di mobil begitu, lalu dari seberang begitu didoakan, dilihat, lalu kemudian jenazah diantar. Sebuah hal yang tragis, sebuah hal yang menyakitkan ketika orang-orang yang kita kasih tidak bisa kita peluk untuk yang terakhir, orang-orang yang kita kasih tidak bisa kita minyai, ya. Itulah kenyataan yang ada sepanjang tahun 2020. Dan kita mohon kemurahan Tuhan, tahun 2021 menjadi tahun yang berbeda, tahun di mana harapan itu dinyatakan, tahun di mana Tuhan boleh menolong, memberkati, Tuhan boleh memulihkan semuanya, dan itu menjadi sebuah doa buat kehidupan kita bersama. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat beberapa hal tentang pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, kalau kita mau melihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, tidak usah dibacakan, bagaimana Tuhan menyertai umatnya dalam tiang awan dan tiang api sepanjang hari. Selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel melihat ke atas ada tiang awan, lalu ketika malam hari di depan ada tiang api menyertai mereka sepanjang hari, malam maupun siang. Dan itu menunjukkan, Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa kamu tidak pernah sendiri. Ya, ada Tuhan yang menyertai. Dan ini boleh menjadikan sebuah sikap di dalam kehidupan kita ketika kita menerima Immanuel, bahwa kita tidak pernah sendiri. Tergantung sikap kita bagaimana ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ketika ada tiang awan, tiang api, ketika ada Immanuel, apakah kita mau berseru kepadanya? Itu yang menjadi masalah. Seringkali kita menjadi orang percaya seperti bangsa Israel, disertai oleh Tuhan tetapi merasa tidak disertai. Ada Tuhan yang bersama tetapi seringkali mereka merasa Tuhan tidak bersama mereka. Sehingga akad tali ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan, bukannya mereka berseru kepada Tuhan yang ada di dalam tiang awan, Tuhan yang ada di dalam tiang api, tetapi justru mereka mengatakan Musa bahwa kami kembali ke Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya bilang, yang dilakukan oleh bangsa Israel itu istilahnya gak ngomongin Tuhan. Ya, artinya bahwa bangsa Israel sama sekali dia tidak peduli dengan Tuhan yang begitu mengasihi. Nah, ini yang membuat bangsa Israel gagal masuk ke tanah perjanjian. Kita tidak mau 2021 kita gagal seperti tahun 2020. Kita mau tahun 2021 menjadi tahun yang berhasil dan tahu bagaimana keadaannya, tapi kita percaya ketika bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk keberadaan kita. Tetapi adakah iman di dalam hidup kita? Adakah pengharapan di dalam kehidupan kita? Karena ketika kita tidak punya iman, ketika kita tidak punya pengharapan, Immanuel itu tidak bekerja. Immanuel itu hanya bisa bekerja, Immanuel itu hanya bisa menyatakan kuasanya kalau kita punya iman, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan. Immanuel itu baru bisa bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sendiri. Jangan takut, jangan gentar, jangan cemas. Tahun 2021 apapun keadaannya, kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Apapun keadaannya, kuasa Tuhan selalu ada untuk kita. Apapun keadaannya, mujizat Tuhan masih terjadi. Apapun keadaannya, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya berkemuliaan dari nama Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikut, kita melihat tentang kehidupan Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-10. Bagaimana penyertaan Tuhan itu atas kehidupan Ayub? Pertama, Ayub diproteksi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, Ayub rumah tangganya, harta bendanya dilindungi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, yang dikerjakan oleh Ayub, yang diusahakan oleh Ayub diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang dimiliki oleh Ayub dikatakan di sana ditambahi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 127 ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, dan sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Nah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang pertama Tuhan melindungi, ya, melindungi dari bahaya, melindungi dari segala hal, segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi kita harus ingat bahwa setiap di dalam kehidupan kita harus selalu di dalam penyertaan Tuhan. Mau pergi, doa. Mau melakukan sesuatu, doa.
memulai sesuatu doa. Dengan berdoa, saudara ada bersama-sama dengan Tuhan. Dengan berdoa, saudara menunjukkan Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu pertolonganmu, aku perlu mujizatmu, menyertai dan membuat berhasil apa yang aku kerjakan. Itu hanya bisa terjadi oleh karena doa. Jadi dimanapun saudara, apapun saudara berada dan apapun yang akan saudara mulai, yang pertama, utamakan Tuhan, jadikan Tuhan yang pertama, maka berkat Tuhan akan turun ke atas. Ya, hari-hari ke depan kita tidak bisa lepas dari doa. Ketika kita tidak berdoa, kita sedang merobohkan tembok iman kita. Ya, karena ketika kita berdoa, kita membangun tembok iman kita. Tapi ketika kita mulai meremehkan doa dan tidak berdoa, kita sedang merobohkan tembok iman kita. Dan saudara bisa tahu ketika sebuah bangunan itu dirobohkan, nggak jadi apa-apa, nggak ada satu wujud yang ada di sana, nggak ada satu bangunan yang ada di sana karena dirobohkan. Itu terjadi ketika hidup kita meremehkan doa, ya, itu membuat apa yang kita kerjakan sia-sia. Tetapi lain ketika kita berdoa, kita beriman, maka kita membangun tembok iman kita. Ya, dan pada akhirnya ketika tembok iman kita itu menjadi besar, menjadi kuat, kita melihat ada sesuatu hal yang sudah kita kerja, yang kita buat, yang tidak sia-sia. Waktu terus berjalan, usia terus berkurang. Itu sesuatu hal yang harus kita sadari. Setiap hari, setiap saat bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan bertambahnya waktu, bertambah pula berkat yang kita nikmati. Bertambah waktu, bertambah pula kemuliaan yang kita nikmati ketika kita selalu ada bersama-sama di dalam doa. Ayo, firman Tuhan katakan setiap pagi dia selalu mempersembahkan korban. Ayo selalu berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan sesuatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan atas ayo, Tuhan lindungi, Tuhan berkati di dalam keluarganya. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat peristiwa tentang pengalaman janda yang ada di Sarfat. Ya, ketika Elia datang ke sana dan meminta roti, janda ini katakan kami tidak punya apa-apa, hanya tepung sedikit, hanya minyak sedikit. Lalu Elia berkata, buatlah lebih dahulu untukku dan kemudian untukku dan anakku, maka tepung dan minyak yang sedikit itu gak habis-habis. Bapak Ibu Saudara, ketika janda ini melakukan firman, ketika janda ini taat kepada firman, ya, minyak yang sedikit, tepung yang sedikit itu udah habis. Sampai kurang lebih 3,5 tahun, kita bisa bayangkan jatah minyak sedikit, tepung sedikit yang hanya 1 minggu, tetapi oleh karena ketaatan janda yang ada di Sarfat itu membuat minyak dan tepung itu bisa terus dimakan oleh 3 orang kurang lebih sampai 1000-an. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ketaatan akan firman Allah menjaga hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ketaatan akan firman Allah menjaga hidup kita selalu berada, firman-Mu itu melintah bagiku, terang bagi jalanku, selalu ada di dalam tuntunannya Tuhan. Abraham dari Ur Kasdim yang hanya membawa beberapa barang, ya, dia tidak disebut sebagai seorang yang kaya, dia hanya orang yang biasa saja. Tapi ketika Abraham taat kepada firman Tuhan, taat kepada pimpinannya Tuhan, Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, Abraham tidak berjalan menurut kesukaannya, tapi Abraham berjalan menurut pimpinannya Tuhan. Abraham tidak tahu Tuhan ada berkata kamu akan menuntun ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Abraham tidak tahu negeri itu seperti apa. Abraham nurut. Ketaatan Abraham akan firman Allah membuat lembu yang hanya sepasang menjadi beratus-ratus pasang, onta yang sepasang menjadi beratus-ratus pasang, domba yang hanya sepasang menjadi beratus-ratus pasang. Oleh karena apa? Oleh karena Abraham taat. Oleh karena Abraham taat,
Tuhan membuat Abraham mengalami hal yang spektakuler. Abraham usia 100, Sarah usia 90, mereka mempunyai anak yang diberi nama Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel yang bisa membuat masa depan kita menjadi gemilang. Immanuel yang bisa membuat 2021 menjadi tahun pengharapan. Immanuel yang bisa membuat tahun 2021 tahun pemulihan. Immanuel yang bisa membuat tahun 2021 tahun kemenangan. Immanuel juga yang bisa membuat tahun 2021 Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Jangan kendor iman, ya, jangan kendor pengharapan, dan hidup terus di dalam ketaatan akan firman Allah. Immanuel yang hidup itu akan menyertai kita. Tuhan selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kalau ku cari damai